Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas indeks harga dan inflasi. Kita akan membahasnya bagian indeks harga terlebih dahulu. Nah, dalam perekonomian suatu negara kerap terjadi dinamika-dinamika atau perubahan-perubahan. Misalnya naik turunnya harga kebutuhan pokok di pasar. Kenaikan harga kebutuhan pokok tentunya akan membuat masyarakat itu sulit. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap harga melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Dalam melakukan pengendalian harga, pemerintah perlu mengetahui perbandingan harga setiap komoditas pada suatu periode tertentu dengan periode yang lainnya. Nah, untuk mengukur besarnya perubahan-perubahan harga yang terjadi tersebut, pemerintah dapat menetapkan suatu nilai standar atas dasar periode tertentu yang dianggap normal atau stabil. Nilai standar yang dijadikan pedoman oleh pemerintah untuk mengendalikan harga itu disebut dengan indeks harga. Nah, jadi indeks harga itu perlu diketahui untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku pada suatu negara. Indeks harga itu memiliki hubungan dengan tingkat inflasi, di mana data indeks harga konsumen atau IHK dalam periode tertentu dapat digunakan untuk menghitung tingkat inflasi suatu negara. Untuk inflasinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas indeks harga terlebih dahulu. Disimak videonya ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian indeks harga. Indeks sendiri artinya perubahan harga. Nah, indeks harga merupakan suatu ukuran statistik atau perhitungan untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Nah, maksudnya dari satu periode ke periode lainnya, itu misal satu periode ini di dasar 2014. Nah, periode lainnya kita ingin menghitung 2015. Jadi dasarnya itu adalah pada tahun 2014. Kita akan membahas perhitungannya di next slide. Oke, yang pertama bagi konsumen biasanya barang-barang yang dibuatkan indeksnya. Jadi yang buat indeks itu tadi pemerintah adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan sebagainya. Nah, bagi produsen, barang-barang yang dibuatkan indeksnya biasanya adalah barang-barang kebutuhan bahan baku tergantung jenis produksi yang akan dihasilkan. Jadi dia dihitung indeksnya untuk produsen yaitu bahan bakunya. Misal, produsen baju. Nah, baju itu kan berarti bahan bakunya bahan-bahan kan? Apa ya? Maksudnya kain-kain. Nah, gitu. Jadi si pemerintah ini melakukan indeks harga atau membuat indeks harga untuk produsen yaitu kebutuhan bahan bakunya naik atau turunnya suatu bahan baku yang diperlukan si produsen. Untuk tujuannya yang pertama ada petunjuk atau sebuah barometer atau ukuran dari kondisi ekonomi secara umum. Lalu yang kedua untuk pedoman pengambilan kebijakan perusahaan. Lalu yang ketiga pedoman pembelian barang dagang. Lalu yang keempat ada pedoman dalam mengatur atau menyesuaikan gaji. Lalu yang terakhir ada pedoman pembelian barang konsumen. Itu untuk tujuannya. Lalu kita masuk ke macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen atau biasa disebut dengan IHK. IHK disingkat Indeks harga konsumen disingkat menjadi IHK adalah suatu ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Nah, harga komoditas maksudnya adalah pengelompokan harga-harga barang nih. Nah, ini kelompok datanya yang pertama ada bahan makanan. Ini IHK
yang dibuatkan pemerintah ada bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar, sandang atau sandang itu pakaian. Nah, gitulah ya. Lalu ada kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga. Lalu yang terakhir ada transportasi, komunikasi dan jasa. Macam-macam indeks harga yang kedua yaitu ada indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga secara rata-rata barang yang ada di tingkat produksi. Nah, indeks harga produsen adalah indeks atau perubahan yang mengukur perubahan. Paham nggak? Indeks yang mengukur perubahan harga-harga secara rata-rata. Jadi dihitungnya secara rata-ratanya. Yang pertama ada sektor pertanian, ada padi, telur, bawang. Lalu yang kedua ada sektor pertambangan, ada minyak bumi, gas dan tembaga. Lalu yang ketiga ada sektor industri manufaktur, yaitu barang otomotif dan alat elektronik. Lalu yang ketiga ada sektor industri manufaktur. Nah, manufaktur apa? Manufaktur masih ingat nggak kalian? Yaitu apa? Perusahaan manufaktur sendiri artinya perusahaan yang menyediakan barang mentah atau bahan baku atau bahan setengah jadi. Nah, contohnya itu barang otomotif dan alat elektronik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga produsen. Yang pertama ada kenaikan biaya produksi, lalu yang kedua ada kebijakan perdagangan pemerintah, lalu yang ketiga ada kebijakan dalam bidang moneter, dan yang keempat ada perubahan nilai kurs asing. Nah, macam-macam indeks harga selanjutnya atau yang ketiga ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan perubahan harga dasar untuk barang-barang hasil pertanian. Nah, ini harga dasarnya yang diterima. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok tanaman bahan makanan dan kelompok tanaman perkebunan rakyat atau TPR. Untuk kelompok yang pertama ini dikelompokkan lagi menjadi indeks kelompok padi, indeks kelompok palawija, indeks kelompok sayur-sayuran, lalu ada indeks kelompok buah-buahan. Nah, untuk kelompok TPR itu ada indeks kelompok teh, indeks kelompok kopi, dan indeks kelompok coklat. Nah, tadi kan ada indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Yang pertama ada pengertian indeks harga yang diterima, lalu selanjutnya ada indeks harga yang dibayar petani. Itu berhubungan dengan perubahan harga kebutuhan pertanian dan konsumsi. Misalnya harga pupuk, harga benih, harga obat pembasmi hama, dan kebutuhan pangan petani dan kebutuhan pakaian petani. Nah, ini untuk NTP-nya. NTP ini adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Ini adalah perhitungannya. Indeks harga yang diterima petani dibagi dengan indeks harga yang dibayar petani dikali 100%. Nah, untuk kategori NTP-nya, jika NTP lebih besar dari 100, maka petani mengalami surplus atau keuntungan. Jika NTP sama dengan 100, maka petani mengalami impas. Oke, impas maksudnya adalah balik modal. Lalu jika NTP lebih kecil dari 100, maka petani mengalami defisit atau rugi. Nah, sekarang kita masuk kepada metode perhitungan indeks harga. Yang pertama ada indeks harga yang tak tertimbang atau indeks harga tak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Oke, yang pertama indeks harga tak tertimbang ini kenapa disebut dengan indeks harga tak tertimbang? Karena dalam metode ini kita tidak memasukkan unsur kuantitas atau banyaknya produksi sehingga tidak bisa ditimbang seberapa penting suatu barang bagi masyarakat. Yang pertama ada metode agregatif sederhana. Dalam indeks harga tak tertimbang itu ada metode agregatif sederhana. Ini rumusnya ya. IA atau indeks agregatif sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%.
Nah, untuk sigma PN itu total harga periode yang dicari. Misal sebagai contoh, carilah indeks harga pada 2015. Nah, kita berarti nyari 2015 nih. Nah, untuk sigma PO-nya total harga periode dasar. Periode dasar. Nah, setelah diketahui tahun berapa yang akan kita cari dan akan dijelaskan periode dasarnya pada tahun keberapa gitu. Ini contohnya. Oke, pada tahun 2014 dan 2015 ini ada nama barangnya ya. Ada beras, telur, minyak goreng, gula, sabun cuci, berarti ini lebih ke IHK. Jika tahun 2014 dijadikan tahun dasar, oke, ini berarti tahun dasarnya apa berarti tadi? PO. PO. Nah, itu O lah ya pokoknya. Maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana, indeks harga tahun 2015 bisa dihitung sebagai berikut. Berarti ini PN-nya, indeks harga yang ingin kita cari. Oke, kita masukin IA sigma PN dibagi sigma PO. Sigma itu total ya, dikali 100. IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Nah, IA kita masukin sigma PN-nya, sigma PN. Sigma PN 34.500 dan sigma PO-nya 33.000. Nih sigma ya. Nih sigma. Nah, gitu. Nah, 34.500 dibagi dengan 33.000 dikali 100. IA sama dengan 104,55%. Nih lupa persennya ya. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga-harga dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,55%. Nah, 4,55% ini kalian bisa dapatkan dari 104,55 dikurangi 100. Kenapa sih Bu harus dikurangi 100? Ya karena kita mencari berapa persen sih kenaikan dari tahun 2014 ke 2015. Nah, tahun 2014 itu kan kita hitungnya 100% nih, belum ada kenaikan atau penurunan. Nah, makanya kita biar tahu naiknya berapa, maka dikurangi dengan 100. Dapat 4,55% pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2015 ini mengalami kenaikan sebesar 4,55%. Nah, gini nih. Jadi setiap kelompok barang ini naik semuanya 4,55%. Gitu, dari harga tahun dasar ini. Oke, kita lanjut ke indeks harga tertimbang. Tadi kita telah bahas indeks harga tak tertimbang, sekarang kita bahas indeks harga tertimbang. Disebut tertimbang karena dalam metode ini terdapat unsur kuantitas atau banyaknya barang produksi sehingga bisa ditimbang seberapa penting suatu barang bagi masyarakat. Yang pertama itu ada metode Las-Peyres. Nah, metode Las-Peyres ini yang bikin adalah Etienne Las-Peyres, yaitu seorang ahli ekonomi asal Jerman. Nah, dia merumuskan bahwa menghitung indeks harga tertimbang yaitu IL sama dengan sigma PN dikali QO atau quantity, ini price ya, dikali 100 lalu dibagi sigma P0 dikali Q0. Nah, untuk keterangannya IL itu indeks Las-Peyres, lalu P itu harga dari price, lalu Q itu jumlah barang dan jasa atau quantity, lalu N periode yang dicari, 0 periode dasar, dan sigma adalah jumlah keseluruhan. Oke, simak contohnya. Ini adalah contoh dari metode Las-Peyres. Ada beras dan kentang untuk 2014 9.000, 5.200. Nah, ini naik terus ya. Kalian lihat. Nah, ini kuantitinya. Kuantiti beras 9.500, banyaknya 10.000. Nah, jika tahun 2014 sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga tahun 2015 menggunakan metode Las-Peyres. Jadi tahun 2014 itu sebagai tahun dasar nih, PO atau P0.
hitunglah indeks harga pada tahun 2015. Oke, kita masukin rumusnya. IL sama dengan PN. PN. Oke, kita cari PN. Nah, ini PN dikali Q0. PN dikali Q0. Kita dapati dapat 95 juta. Oh, ini salah nih. Sebentar ya. Nah, kita lanjut. IL sama dengan sigma PN dikali QO. PN dikali QO. Oke, 95 juta ini dari PN dikali QO. 10.000 dikali 9.500, kita dapati 95 juta. Lalu ada PN 5.500 dikali 90, hasilnya 495. Lalu kita jumlahkan, yaitu 95 juta dibagi 95 juta 495.000, kita masukkan di sigma PN dikali QO, lalu dibagi dengan sigma PO dan QO atau P0 dan Q0. 85.968 kita masukin di sini dikali 100. Oke, kita jumlahkan menjadi 111,08%. Ini jangan lupa persen ya. Artinya, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga-harga barang dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,08%. Nah, 11,08% ini dari 111,08 dikurang 100. Jadi kita ingin mengetahui nih berapa sih naiknya dari tahun 2015 ke dari tahun 2014 ke tahun 2015 itu ternyata naiknya adalah 11,08%. Misal kalian itu di PG tidak ada jumlahnya seperti ini, maksudnya itu misal A 112, B 111, C 111,8, D 115, E 114. Nah, kalian pilihnya sebelum dikurangi atau sebelum dikurangi dengan 100, berarti 111,8. Jika di PG tersebut ditanya berapa persenkah kenaikannya dari tahun 2015 ke 2014, nah misalkan dia puluhan gini, misalkan 12%, 13%, 11%, jadi kalian milihnya 11% itu. Tergantung kondisi dan bagaimana keadaan pilihan ganda tersebut. Kalau misalkan ada contoh-contoh soal atau ada soal ujian nanti seperti itu. Oke, metode PASCE tadi last pairs dan PASCE. IP indeks PASCE sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. Nah, indeks PASCE ini dibuat oleh Hermann Pasche, seorang ahli ekonom asal Jerman pula. Oke, ini contohnya sama seperti tadi, tinggal kalian ubah. Nih, dia kan mintanya PN dikali QN. Oke, kita cari PN dikali QN. PN 10.000 dikali 10.000 dapat 100 juta. Lalu ada 5.500 dikali 100, 550.000. Jadi ini disuruhnya metode pasca ya. Kalian harus mengetahui apa sih nih yang harus atau yang diminta. Oke, P0 dikali QN. P0 9.000 dikali dengan 10.000. Jadi 90 juta, lalu 520.000 dapat dari P0 dan QN 100.000, jumlah atau sigma P0 dan QN yaitu 90.520.000 dikali 100%. Nah, dapatnya sama kan? 111,08. Jadi tergantung soal juga nih. Kalian dimintanya metode PASCE atau metode last pairs-nya. Nah, untuk pengertian dan penyebab inflasi akan kita bahas di minggu depan. Jadi pada kesimpulannya kalian hari ini belajar indeks harga, pengertian, tujuan, lalu ada macam-macam, lalu ada metode perhitungannya. Oke, silakan cek tugasnya di GCR. Ibu akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.